Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dijauhkan dari wabah bencana virus corona dan kalian selalu disehatkan beserta papa, mama, adik dan keluarga-keluarga kalian di sana. Dan mudah-mudahan kalian juga tidak jenuh di rumah walaupun banyak tugas. Dan Bapak akan memberikan materi sedikit tentang PLH. Di sini materinya nanti tentang kebudayaan sosial. Pokoknya tetap dengarkan terus dan perhatikan. Jadi, selamat mendengarkan. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang pelestarian dan peninggalan budaya sosial yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak ingin tahu, kalian udah tahu belum definisi dari kebudayaan? Kalau ada yang udah tahu, silahkan catat di bukunya, ditulis definisi dari kebudayaan. Menurut kalian seperti apa? Silahkan dicatat nanti. Ketika masuk sekolah Bapak akan lihat. Nah, sebenarnya definisi kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, dengan adanya itu, maka lahirlah secara alamiah dan terjadi turun-temurun, baik memiliki bukti konkret dalam keberadaannya maupun yang tidak ada bukti konkretnya, dari misalnya dari mulut ke mulut. Ini budayanya tuh seperti ini loh, tapi nggak ada buktinya. Tapi dari ke mulut itu, kalau kata orang dulu tuh, kata orang tua, nah itu salah satu sosial budaya. Budaya itu ada yang ada buktinya dan ada juga yang tidak ada buktinya. Jadi berdasarkan wujudnya, kebudayaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu kebudayaan secara material, yang kedua itu kebudayaan secara non-material. Apa sih kebudayaan material dan kebudayaan non-material itu? Nah, untuk kebudayaan material itu merupakan hasil cipta dan karsa yang berwujud. Berwujud itu maksudnya berwujud benda ya, maupun barang. Contohnya antara lain seperti pakaian, gedung, pabrik, jalanan, rumah. Itu termasuk contoh kebudayaan material. Terus untuk yang non material, jadi dia itu merupakan hasil cipta dan karsa yang berwujud kebiasaan. Kebiasaan itu dari apa? Dari nilai-nilai, norma, adat istiadat, ilmu pengetahuan. Contohnya kayak upacara-upacara adat, kesenian-kesenian daerah atau tradisional, lagu-lagu daerah, tarian-tarian daerah juga, dongeng cerita rakyat. Nah, itu beberapa contohnya yang non material. Tadi kan kita sudah bahas tentang kebudayaan secara material ya. Nah, di sini ada beberapa benda-benda bersejarah peninggalan dari sosial budaya yang berbentuk material. Yang pertama itu ada candi. Candi itu ada banyak. Di Indonesia itu candi itu ada banyak. Kalau di Jawa Barat, candi itu salah satunya ada Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itu adanya di Garut. Terus ada juga Candi Jiwa. Candi Jiwa itu ada di Kerawang. Nah, coba kalian cari 3 candi lagi dan tulis di buku kalian yang ada di Jawa Barat ya. Silahkan cari 3 candi yang ada di Jawa Barat. Tulis di buku kalian, nanti Bapak akan catat dan Bapak akan nilai ketika kita masuk sekolah. Atau kalian silahkan foto. Dari tadi yang pertama definisi tentang budaya, kebudayaan. Sekarang yang kedua, cari 3 candi yang ada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya
Dari benda material, materi-materi itu, sejarah-sejarah yang materi itu tadi. Yang kedua itu ada museum. Museum itu juga termasuk benda dari peninggalan sejarah. Kenapa disebut itu? Coba kalian masuk ke museum. Pasti di museum itu ada sejarah-sejarahnya dan ada benda-benda yang ditinggalkannya di situ. Makanya kenapa itu dimuseumkan. Kumpulan-kumpulan benda yang bersejarah itu ada di museum. Contohnya hmm, di Bogor ya. Di Bogor itu kalau kita ke kebun raya, di samping kebun raya itu ada museum zoologi. Zoologi itu salah satu museum yang isinya itu eh, tentang hewan-hewan ya, tentang hewan-hewan dari prasejarah hingga sekarang. Nggak cuman hewan juga sih, ada flora dan faunanya di situ juga di museum zoologi. Nah, sekarang oleh kalian coba tuliskan 3 museum lagi yang ada di Kota Bogor. Oke. 3 museum yang ada di Kota Bogor. Dari itu semua ada perwujudan peninggalan sosial budaya dari kesenian. Kalau tadi kan yang materialnya ya. Tadi ada yang pertama ada candi, terus ada museum itu secara materialnya. Dan ini juga ada perwujudan peninggalan budaya sosial secara keseniannya. Yang pertama itu ada seni rupa. Jadi seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media bias tangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Jadinya seninya itu bisa kelihatan dan bisa dipegang sama kita, bisa terasa ini apa gitu. Dan yang kedua itu ada seni musik. Seni musik itu cabang seni yang mempelajari tentang apa ya? Tentang suara yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarahnya, lokasinya, budayanya, dan selera seseorang. Seni musik itu seperti ada lagu-lagu daerah, itu salah satu seni musik. Dan yang ketiga itu ada seni tari. Seni tari itu gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan di waktu tertentu untuk keperluan tertentu. Bisa aja keperluannya itu dalam pergaulan atau mengungkapkan perasaan, mengungkapkan maksud dan mengungkapkan pikiran kita juga. Itu dengan seni tari. Contohnya ketika orang menari ondel-ondel. Ondel-ondel itu kan ada iramanya ya. Nah, setelah menari ondel-ondel juga, di situ ada faktor pergaulannya. Maksudnya apa sih? Ternyata di secara seni tari, ondel-ondel itu memberikan maksud perasaan dan pikirannya kepada para penontonnya. Jadi ondel-ondel tuh nari nggak cuman ini dia si Jali Jali. Kok jadi si Jali Jali ya? Enggak, itu cuman intermezzo aja. Intinya ondel-ondel itu salah satu contoh bentuk tarian, tarian ondel-ondel. Terus yang terakhir itu ada seni drama. Seni drama itu suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh beberapa orang. Dan orang-orang tersebut bisa kita sebut aktor dan aktrisnya. Dari itu semua, kalau ada pertanyaan, nanti tolong ditulis. Dan nanti kita akan bahas ketika kita masuk sekolah nanti. Ketika kita bertemu di sekolah nanti. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada wilayah peninggalan sosial di Jawa Barat. Yang pertama itu ada penemuan fauna, purba, serta sisa-sisa budaya masa prasejarah. Antara lain, ada di Pasir Cabe, Subang, ada di Baribis, Majalengka, Tampak Sari, Ciamis, Karangnunggal di Tasikmalaya. Terus yang kedua itu ada situs berupa gua-gua. Itu salah satu peninggalan sosial juga ya yang ada di Jawa Barat. Sorry, itu peninggalan sosial juga. Nggak mesti di Jawa Barat, tapi di Indonesia itu situs itu berupa gua-gua itu termasuk peninggalan sosial juga. Contohnya itu Gua Goong, Gua Ageng, Gua Parat, dan Gua Gurung Badak.
Ada juga Gua Dompet, Gua Sapi, Gua Panggung. Itu semua yang ada di Jawa Barat. Nah, ini dia ada situs bersejarah di Jawa Barat yang bersifat konkret. Yang pertama itu ada situs Karang Kamulianan. Jadi situsnya situs apa sih? Itu tuh situs bersejarah dari situs arkeologi yang terletak di Karang Kamulianan. Ada di Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu dan Buddha. Berarti situsnya bentuknya kayak candi-candi. Oke, lanjut. Berikutnya ada situs Purbakal Cipari. Jadi situs ini merupakan peninggalan era Mangalitikum dari masyarakat yang hidup di daratan Sunda besar. Jadi ini situsnya situs Sunda yang ada di Jawa Barat. Jadi berikutnya, kalau tadi kita sudah bicara tentang materi dan kita bicara tentang non materi. Jadi kaitannya apa sih dari kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan sosial budaya ini? Jadi kaitannya itu sangat berkaitan ya. Jadi kaitannya yang pertama ada teknologi kuno. Ya. Dalam sejarah-sejarah itu kita bisa melihat banyak teknologi kuno. Contohnya ya, bagaimana cara orang membuat piramida dengan presisi yang sangat oke. Dengan presisi yang sangat presisi gitu. Piramidnya bentuknya limas dan itu sangat presisi. Sedangkan zaman dulu tuh nggak ada alat bantu pengangkat berat dan pembuat batu bata sebesar itu loh untuk Mesir, atau pemotongan batu yang bentuknya betul-betul presisi. Ada beberapa candi juga di Indonesia. Di sana bentuknya benar-benar presisi. Ada batu yang bentuknya benar-benar bulat, sedangkan zaman dulu itu masih tradisional. Jadi kaitannya itu berarti ada teknologi dari zaman kuno. Ada juga teknologi dari naskah kuno. Jadi kalau misalnya naskah kuno itu teknologinya seperti Amanat Galunggung. Di situ ada naskah-naskah Sunda kuno. Jadi naskahnya itu dibuat di wilayah Sunda dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Jadi itu ada kaitannya. Bahkan sampai sekarang kita masih banyak menerapkan norma-norma kebiasaan di Sunda. Gak cuma di Sunda, kayaknya ini di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan menundukkan badan kita. Jadi rasa penghormatan terhadap seseorang dalam sosial budaya atau normanya, ketika kita lewat atau bertemu dengan guru atau bertemu orang yang lebih tua, itu kita akan lebih membungkuk sedikit untuk menghormati guru kita atau yang lebih tua dari kita. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, dari pelajaran atau materi daring sekarang secara non visual, berarti ya, ini non visual tapi bisa mendengarkan suara Bapak. Ada 3 tadi yang Bapak minta ditulis. Ya, pertama kebudayaan, yang kedua candi, ketiga museum. Itu silahkan tulis di buku kalian. Nah, tugasnya yang secara online, silahkan kalian buat video selama 30 detik aja, gak usah banyak-banyak. Videonya 30 detik. Melakukan pertama, kalian bisa melakukan kesenian daerah. Bisa berupa tari-tarian, bisa berupa nyanyi daerah, atau kalian bisa mendongeng selama 30 detik. Dan tolong tugasnya dikirimkan ke Bapak, itu melalui WhatsApp juga gak apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai ketemu nanti dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.